sekaligus juga penelaah. Yang saya hormati Bapak Afandi Sitamala SLLM selaku pembimbing sekaligus juga penelaah, saudara mahasiswa teruji, saudari Yeliana dan saudari Muhammad Thorik yang saya cintai, saya banggakan, dan semua teman-teman yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat limpahan karunia-Nya, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka pelaksanaan sidang skripsi dan seminar skripsi bidang hukum internasional atas nama Muhammad Thorik dan saudari Yeliana. Ya. Selawat dan salam selalu kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, dan semua yang kita hadir pada hari ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga mewakili teman-teman bidang hukum internasional ya, mendoakan kepada orang tua dari Bapak Dr. Daniel Amir yang sedang dirawat, semoga lekas diberikan kesembuhan, lekas diberikan kesehatan, dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Saudara Yeliana dan juga saudara Thorik, khususnya saudara Thorik, diharapkan mampu untuk memaparkan seluruh hasil-hasil penelitian saudara dengan baik, sehingga nanti saudara bisa menjawab seluruh pertanyaan dengan baik, dan juga tentu saja adalah mampu mengkonfirmasi hasil-hasil penelitian saudara dengan baik. Sehingga nanti pada gilirannya kami para tim penguji bisa yakin, bisa mantap untuk bisa memberikan nilai yang terbaik kepada saudara sehingga saudara bisa lulus pada hari ini. Kepada saudara Yeliana juga diharapkan mampu untuk memaparkan proposalnya dengan baik ya, untuk menguji sampai sejauh mana proposal saudara layak untuk melanjutkan menjadi sebuah penelitian. Ya, itu sebagai gambaran, khususnya untuk Thorik saya pikir sudah mengetahui segala prosedur, gunakan waktu sebaik mungkin, seefektif mungkin untuk memaparkan hasil-hasil penelitian saudara. Ya, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan dari para tim penelaah. Ya, dan kemudian jika ada hal yang perlu tanyakan, silakan tanyakan atau dikonfirmasi. Nanti kemudian setelah itu kami akan memutuskan apakah saudara layak atau tidak untuk menjadi seorang sarjana hukum. Untuk saudara Yeliana, saudara juga sama memaparkan seminar proposal saudara ya, kurang lebih sekitar 10 menit. Gunakan waktu sebaik dan seefektif mungkin. Jawab hal-hal yang terkait dengan proposal saudara, yang kemudian kami akan menentukan. Nah, ini dia. Saya pikir sesuai dengan ketentuan, Pak Daniel sudah ada di sini, Pak Afandi sudah ada di sini, dan saya dari quorum 4 orang, Pak Belardo ada izin karena lagi punya hajat terkait kegiatan GPM workshop di bawah, sehingga sesuai ketentuan kita telah memenuhi quorum 3 orang dari 4. Untuk itu seminar dan sidang pada hari ini bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang pertama silakan saudara Muhammad Thorik untuk memaparkan skripsi saudara. Saudara punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Gunakan waktu sebaik mungkin. Silakan Thorik. Sudah. Ada suaranya nggak, Pak? Sudah, Pak. Halo, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam ya. Gimana? Oke, baik, Pak. Silakan.
Ya, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Hilton Tarnama Putra SHMH selaku penelaah 1. Yang saya hormati Bapak Belardo Prasetya Megajaya SHMH selaku penelaah 2. Yang saya hormati Bapak Dr. Daniel SHMH selaku penelaah 3 sekaligus dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Afandi Sitamala SHLLM selaku penelaah 4 sekaligus dosen pembimbing 2. Saya Muhammad Thorik, NIM 111180289. Izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Legalitas Penggunaan Senjata Anti-Satelit atau Anti-Satelit Weapon atau ASAT oleh suatu negara ditinjau berdasarkan Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies atau OST tahun 1967. Studi kasus uji coba orbital ASAT missile oleh Rusia. Yang pertama, latar belakang. Teknologi berkembang pesat dari masa ke masa. Perkembangan teknologi yang sedemikian cepat telah merambah berbagai bidang dalam segala aspek kehidupan. Semakin mudahnya penggunaan teknologi komunikasi membuat semua menjadi mungkin dan mudah dengan adanya suatu alat bantu pemancar yang disebut satelit. Contoh yang dapat dilihat adalah semakin banyaknya stasiun televisi, telepon, ataupun jenis komunikasi lain yang semakin menguat dari waktu ke waktu karena membuat penggunanya dapat melihat berita atau melakukan komunikasi dua arah dengan sangat cepat yang disebut internet. Menurut konteks pengertian penerbangan luar angkasa, yang dimaksud satelit adalah suatu benda yang dengan usaha manusia diletakkan pada orbit bumi. Satelit ini juga sering disebut dengan artificial satellite atau satelit buatan. Penyebutan ini dilakukan untuk membedakannya dengan natural satelit atau satelit alami seperti bulan. Perkembangan teknologi satelit ini kemudian membuat aktivitas di ruang angkasa menjadi semakin padat dan sibuk. Jika melihat perkembangan yang ada sekarang, satelit yang diterbangkan ke orbit bumi tidak hanya yang berhubungan untuk kepentingan pengetahuan atau informasi. Salah satu contoh teknologi satelit yang tengah berkembang adalah senjata anti-satelit atau ASAT. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan satelit yang mengudara. Contoh kasus yang telah terjadi pada 15 November tahun 2021, Rusia melakukan uji coba ASAT pada target satelit Cosmos 1408 atau Selena-D milik Rusia yang diluncurkan pada tahun 1982. Sejalan dengan semakin banyaknya tipe satelit dan juga negara yang terlibat dalam peluncuran ataupun pemilikan satelit, maka diperlukan pula kebutuhan akan prinsip-prinsip yang lebih tegas mengenai kegiatan di ruang angkasa. Untuk hal inilah kemudian muncul suatu kaidah-kaidah pengaturan yang disebut sebagai hukum ruang angkasa atau lebih sering disebut sebagai Outer Space Treaty tahun 1967. Berkaitan dengan penggunaan senjata anti-satelit atau ASAT, pada pasal 4 Outer Space Treaty tahun 1967 yang memiliki makna bahwa negara-negara pihak pada perjanjian ini berjanji untuk tidak menempatkan di orbit di sekitar bumi setiap benda yang membawa senjata nuklir atau jenis senjata pemusnah massa lainnya, memasang senjata semacam itu di benda langit, atau menempatkan senjata semacam itu di luar angkasa dengan cara lain apapun. Pendirian pangkalan militer, instalasi dan benteng pengujian segala jenis senjata, dan melakukan manuver militer di benda angkasa harus dilarang. Outer Space Treaty 1967 merupakan prinsip yang harus dipatuhi oleh negara yang melakukan aktivitas di ruang angkasa. Pada Mei 2013, 102 negara telah meratifikasi traktat ini, sementara 27 lainnya telah menandatanganinya, namun belum meratifikasinya. Salah satu negara yang telah menandatangani dan meratifikasi traktat ini adalah Rusia. Ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah saya yang pertama adalah bagaimana pengaturan penggunaan senjata anti-satelit atau anti-satelit weapon atau ASAT berdasarkan Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies atau OST tahun 1967. Yang kedua, apakah uji coba orbital ASAT yang dilakukan oleh Rusia sesuai dengan Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies atau OST tahun 1967. Jika ada tujuan penelitian,
Yang pertama mengetahui aturan penggunaan senjata anti satelit berdasarkan principles governing the activities of state exploration and use of space, including the moon and other celestial bodies tahun 1967. Yang kedua, mengetahui atau tidaknya uji coba orbital asat yang dilakukan oleh Rusia berdasarkan principles governing the activities of state exploration and use of outer space, including and other celestial bodies tahun 1967. Nggak jalan ya Pak. Ada penggunaan yang pertama penelitian ini diharapkan untuk menulis sebagai pengembangan pengetahuan internasional dan memahami principles governing the activities of state exploration and use other space, including the moon and other celestial bodies 1967. Yang kedua, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat umum mengenai legalitas penggunaan satelit atau anti-1. Selanjutnya ada kegunaan teoritis. Yang pertama ada di hasil penelitian ini dapat wawasan bagi para pihak yang mempelajari dan membutuhkan pengetahuan dari pokok permasalahan yang diteliti secara efisien. Yang kedua, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan pengetahuan dalam pengembangan mengenai legalitas penggunaan satelit. Ada pemikiran. Yang pertama teori hukum merupakan ciri yang tidak dapat dari hukum, terutama norma tulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman bagi setiap orang. Selanjutnya ada prinsip kehati-hatian seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat yang tidak dipungkiri seringkali perkembangan teknologi ini membawa dampak negatif yang tidak terduga bagi kesehatan dan lingkungan. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode saya adalah yuridis normatif. Menurut penelitian ini bertujuan untuk menemukan falsafah hukum dan kerangka berpikir hukum yang mengatur suatu masalah tertentu. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif analisis, yaitu kegiatan dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna suatu aturan yang dijadikan penyelesaian hukum yang menjadi objek kajian. Sumber data yang dokumen resmi buku dan sumber lainnya. Metode penelitian. Yang pertama teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data penelitian ini ialah studi atau library research. Analisis data. Penelitian deskripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian hasil data deskriptif analisis. Selanjutnya lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang pertama perpustakaan fakultas Universitas Tirtayasa, perpustakaan Universitas Tirtayasa, perpustakaan Universitas Indonesia, perpustakaan daerah Banten, perpustakaan Ismail Marzuki, dan perpustakaan nasional Republik Indonesia. Bab 2 yaitu tinjauan teoritis. Teori pertama adalah teori hukum. Menurut Utrecht, kepastian mengandung pengertian, yaitu pertama adanya peraturan memiliki sifat umum untuk dapat membuang seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh tidak boleh dilakukan. Sementara yang kedua adalah aturan hukum untuk seorang individu dari kewenangan pemerintah. Sebab dengan adanya peraturan tersebut individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan, apa yang tidak boleh dilakukan negara terhadap individu. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat memastikan bahwa dilaksanakan. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan dalam undangan. Dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga aturan ini memiliki aspek yuridis.
Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum sebagai peraturan harus ditaati. Selanjutnya, teori adalah prinsip kehati-hatian atau precautionary principles. Menurut Brian secara umum, precautionary principles dapat diartikan sebagai prinsip tindakan kehati-hatian yang dilakukan sebelum timbulnya dampak. Sikap kehati-hatian ini dipahami sebagai Speakernya suaranya bergaung-gaung ya, Torik ya. Speakernya bergaung-gaung. Terus kedua, tolong agak dipersingkat ya pemaparannya ya. Hal-hal yang terkait dengan substansi atau poin-poin yang penting dari skripsi saudara. Ya, silakan Torik. Ini tadi suaranya kurang bagus ya. Ngiung, 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 ngiung. Oke, silakan lanjut. Oke, coba sekarang. Coba. Nggak usah di-join, dari saya aja audio. Terusin, tapi nggak usah. Itu bagus. Nah, itu bagus barusan tuh Pak Afandi. Iya Pak, yang ini yang bagus laptopnya. Itu nggak usah kamu baca aja. Oh iya, dibuang aja itu. Ya, silakan lanjutkan. Yap. Selanjutnya bab 3, tinjauan umum uji coba penggunaan senjata anti-satelit atau anti-satelit weapon oleh Rusia dan Treaty on Principles governing the activities of states in the exploration and use of other space, including the moon and other celestial bodies 1967. Yang pertama, tinjauan umum tentang penggunaan senjata anti-satelit. Yang kedua, tinjauan mengenai Treaty on Principles governing the activities of states in the exploration and use of other space, including the moon and other celestial bodies terkait penggunaan senjata anti-satelit. Hasil, penggunaan ruang angkasa adalah demi kepentingan seluruh umat manusia dan segala kegiatan di ruang angkasa harus bermanfaat bagi kehidupan manusia di bumi. Peletakan objek di ruang angkasa yang kemudian bersifat destruktif tentunya tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan tujuan awal penggunaan ruang angkasa. Outer Space Treaty 1967 sebagai perjanjian internasional utama yang mengatur aktivitas peruangkasaan. Konsekuensinya legalitas setiap aktivitas negara-negara di ruang angkasa harus dinilai bukan saja jika aktivitas tersebut dibenarkan oleh Outer Space Treaty 1967, melainkan juga bila hal itu dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum internasional umum dan piagam PBB. Kasus uji coba penggunaan senjata anti-satelit atau ASAT yang dilakukan oleh Rusia pada 15 November 2021 pada target satelit Serenadi atau Cosmos 1408 menghasilkan kurang lebih 1.500 pecahan satelit yang tersebar di lintasan orbit dengan kecepatan yang sangat tinggi, memungkinkan memasuki ruang udara sehingga dapat membahayakan penerbangan dan manusia di daratan. Pasal 4 Outer Space Treaty 1967 menekankan larangan suatu negara untuk membawa dan memasang senjata nuklir maupun penggunaan massal di ruang angkasa termasuk bulan dan benda langit lainnya. Atas dasar pemikiran itu, dapat dikatakan bahwa penggunaan ruang angkasa untuk kepentingan militer dalam kasus ini adalah uji coba penggunaan senjata anti-satelit yang dilakukan oleh Rusia adalah tidak sesuai dengan hukum internasional, khususnya piagam PBB maupun Outer Space Treaty tahun 1967. Saran yang pertama, perlunya kesadaran oleh setiap negara, khusus dalam kasus ini yaitu Rusia, akan dampak yang akan ditimbulkan saat akan melakukan tindakan tertentu yang dalam hal kasus ini adalah uji coba senjata anti-satelit. Yang kedua, pembaharuan peraturan secara lebih rinci, tegas dan jelas yang mengatur mengenai senjata anti-satelit. Sekian presentasi dari saya. Sudah, Torik? Sudah? Ya, Pak. Oke, baik. Untuk yang pertama, mohon kesediaannya Bapak Dr. Daniel Amir untuk menelaah Saudara Muhammad Torik. Waktu dan tempat dipersilahkan Bapak Dr. Daniel. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Pimpinan sidang Pak Hilton Kamana Putra SHMH yang saya hormati, Pak Afandi Hitamala SHMH LLM yang saya hormati,
Hadirin sekalian yang saya banggakan, Full screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang dan juga teman-teman atas doanya. Semoga doa dari rekan-rekan dan adik sekalian diijabah oleh Allah dan Amin. orang tua kami bisa segera pulih kembali. Amin ya rabbal alamin. Tarik, beberapa kali kita sudah berdiskusi terkait dengan materi atau penelitian ini, dan tentu nantinya akan banyak masukan dari para penelaah. Mudah-mudahan masukan-masukan daripada penelaah ini bisa disimak baik-baik sehingga hasil penelitian ini, masukan-masukan daripada penelaah ini saya yakin akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin masih kurang di dalam penulisan penelitian Torik. Ada beberapa hal yang kemudian Bapak ingin konfirmasi ya terkait dengan apa yang Torik tulis di dalam skripsi ini. Jadi konfirmasi ini sifatnya juga ingin mengetahui apakah penelitian yang Torik lakukan ini bisa dipertanggungjawabkan. Torik, sudah disiapkan catatannya? Baik. Bapak ingin konfirmasi, ini kan yang umum difahami itu kan adalah satelit, ya. Tak kala Torik menjelaskan tadi tentang satelit, tentu hal ini banyak dipahami oleh para pembaca. Namun kalau kita bicara tentang senjata anti satelit, mungkin tidak semua orang akan paham tentang keberadaan senjata anti satelit itu. Oleh karena itu Bapak ingin mendengar dari Torik, apa sih sesungguhnya senjata anti satelit itu? Silakan. Terima kasih Pak Daniel. Senjata anti satelit adalah senjata yang dibuat yang fungsinya untuk menghancurkan satelit baik milik negara pembuat maupun negara yang lainnya, Pak. Jadi senjata ini untuk menghancurkan satelit. Ya. Satelit yang seperti apa yang akan dihancurkan? Jadi bermacam-macam Pak bentuknya. Yang pertama ada satelit yang memang sengaja dihancurkan karena tujuan daripada keamanan suatu negara. Yang kedua adalah satelit dihancurkan karena satelit tersebut sudah tidak difungsikan lagi Pak, atau sudah dijadikan sebagai sampah antariksa Pak. Oh, jadi satelit yang dihancurkan itu adalah satelit yang sudah dianggap sampah atau tidak berguna lagi, begitu? Ya Pak, dan juga yang kedua satelit yang sengaja dihancurkan yang masih berfungsi oleh negara lain Pak, sengaja dihancurkan demi kepentingan politik. Kalau satelit itu digunakan untuk kepentingan militer oleh negara lain, boleh nggak? Kita semua, saya hormati Bapak Dr. Daniel SHM selaku penerangan 1, Bapak Belato Prasetya Megajaya SHM selaku penerangan 2, Bapak Dr. Tarnama Putra SHM selaku penerangan 3 dan pembimbing 1, Bapak Afandi Tamala SHM selaku penerangan 4 dan
2002. Saya pada September 111110426. Izinkan saya mengatakan hasil riset saya yang berjudul pendeportasian warga negara asing di suatu negara berdasarkan International Conference on Political Rights, studi kasus pendeportasian Kristen Day. Latar belakang. Menurut Badan Pusat Statistik Jumlah Wisatawan mancanegara ke Indonesia yang masuk itu 111,06 ribu kunjungan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Jumlah warga mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami peningkatan hingga 172,27%. Dengan adanya peningkatan yang masuk warga mancanegara yang masuk ke Indonesia, maka diperlukan satu aturan atau hukum yang mengatur mengenai masuknya wisatawan Indonesia. Namun dengan adanya aturan yang ada, masih terdapat wisatawan yang melanggar aturan yang berlaku hingga dilakukan pendeportasian. Menurut International Covenant on Civil and Political Rights artikel 13, seorang asing yang berada secara sah di dalam negara anggota dalam konvensi ini dapat diusir dari negara tersebut hanya didasarkan kepada suatu keputusan sesuai dengan yang ada dan akan terkecuali apabila terpaksa oleh alasan keamanan negara diperbolehkan untuk mengajukan alasan yang lengkap pengusirannya dan berhak untuk meminta peninjauan kasusnya oleh atau diwakili untuk meminta peninjauan kembali kasusnya oleh atau diwakili untuk tujuan tersebut terhadap pejabat yang berwenang dan atau seseorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk oleh penguasa yang berwenang. Bali merupakan destinasi terbesar di Indonesia yang dikunjungi oleh wisatawan strategis dan perpaduan medis antara kultur budaya aktif, alam, cuaca, kuliner, serta akomodasi yang indah membuat Bali menjadi tempat tujuan perjalanan wisata yang paling direkomendasikan saat berada di Indonesia. Oleh sebab itu, tidak heran Bali menjadi tempat destinasi yang telah dengan diminati oleh berbagai kalangan. Kristen Anthony Gray, seorang wisatawan asal Amerika Serikat yang dievakuasi dari Bali setelah mengajak warga negara asing yang tinggal di Bali lewat postingan Twitter pada masa pandemi COVID-19. Kristen Anthony Gray melakukan penjualan 50.000 mengenai Bali seharga $30 atau setara 402.000 rupiah di 2000 tersebut, yaitu Our Bali Life is Yours. Gray juga membuka konsultasi jasa masuk Bali selama pandemi dengan biaya yaitu setara dengan Rp703.000 selama 45 menit. Ia juga dianggap menyebarkan informasi yang dapat meresahkan masyarakat mengenai kemudahan akses masuk ke Bali pada masa pandemi serta Bali memberikan kenyamanan bagi LGBT. Tindakan Gray bertentangan dengan surat edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 nomor Iya, nggak kelihatan. Ya udah di skip aja, nggak penting. Identifikasi masalah, apakah suatu negara dalam melakukan tindakan pendeportasian menurut International Covenant on Civil and Political Rights, apakah tindakan pendeportasian Kristen Day oleh pemerintah Indonesia bertentangan dengan International Covenant on Civil and Political Rights? Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan memahami apakah suatu negara memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan deportasi menurut hukum internasional, menurut International Covenant on Civil and Political Rights, serta mengetahui dan memahami apakah tindakan pendeportasian Kristen Day oleh pemerintah Indonesia bertentangan dengan International Covenant on Civil and Political Rights. Kegunaan teoris yaitu penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam pengembangan hukum internasional pada umumnya dan menambah bahan pustaka mengenai hukum internasional khususnya deportasi. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi dan nasional semua pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dalam menambah memperluas pemahaman dalam umum. Kegunaan praktisnya, hasil penelitian ini dapat diharapkan membantu menyelesaikan pemecahkan masalah deportasi, menjadi sumber informasi serta referensi dalam penegakan hukum, memberi masukan di bidang hukum sehingga dapat memperluas pengetahuan terkait deportasi. Rangka pemikirannya saya menggunakan teori kedaulatan negara, yaitu teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi
pada suatu negara berasal dari kedua negara dan memiliki hak untuk membuat suatu aturan yang berfungsi untuk menjaga keteraturan yang ada dalam suatu negara. Yang kedua itu teori penegakan hukum yang menurut ahli SFM ini seperti yang dikutip siswa atau Sunatno, pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum baik yang bersifat suruhan atau berfungsi lain seperti memberi kuasa dan menyimpang. Metode penelitian hukum yang digunakan ialah yuridis normatif. Menurut Sugiono Supanto, penelitian ini bertujuan untuk menemukan falsafah asas-asas hukum dan kerangka berpikir yang mengatur suatu permasalahan tertentu atau dengan kata lain itu merupakan penelitian perusahaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah penelitian descriptive analysis, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan suatu aturan hukum yang diberikan rujukan misalnya permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Sumber datanya berdasarkan dokumen resmi, buku, serta sumber perpustakaan lain. Teknik pengumpulan datanya yaitu studi perpustakaan, analisis datanya menggunakan analisis kualitatif, itu dengan cara menggambarkan pemaparan subjek dan objek penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian perpustakaan. Lokasi penelitiannya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Universitas Indonesia, serta Perpustakaan Daerah Provinsi Banten. Sistem penulisan bersatu pendahuluan, bab 2 tinjauan teoritis penegakan hukum dan kedaulatan negara, bab 3 tinjauan umum mengenai kewenangan suatu negara melakukan pendeportasi terhadap warga negara Indonesia, bab 4 analisis pendeportasi yang disendiri oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Open Civil and Political Rights, bab 5 kesimpulan dasar.